Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sampai berjumpa kembali. Di sini kami akan memulai lagi untuk pertemuan yang keempat, di mana pertemuan yang keempat itu kita akan memasuki pelajaran sejarah Indonesia pada kelas 10. Langsung saja. Untuk KKD 3.4 yaitu menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, ekonomi, pemerintahan, budaya. Kemudian ada KIKD 3.4 yaitu menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan Indonesia, ekonomi, pemerintahan, budaya. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran di mana pembelajaran tersebut adalah yang pertama itu menganalisis teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan fakta-fakta pendukungnya. Kemudian yang kedua itu menganalisis perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan integrasi bangsa. Kemudian yang terakhir itu menguraikan bentuk-bentuk akulturasi budaya pada zaman perkembangan kerajaan Flora Islam Indonesia. Langsung kita akan mulai materi yang pertama. Materi pertama yaitu kita membahas proses masuk dan perkembangan agama dan budaya Indonesia di Indonesia. Proses masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori di mana teori tersebut itu yang pertama adalah teori Gujarat, kemudian yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia. Dari teori tersebut di atas memberikan jawab tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, kemudian asal negara dan tentang pelaku penyebar atau membawa agama Islam ke Nusantara. Langsung lanjut. Di sini yang pertama itu teori Gujarat, di mana teori terdapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat. Dasar teori tersebut itu yang pertama adalah kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua itu hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur dari Indonesia ke Jambai, kemudian ke Timur Tengah, kemudian yang terakhir itu ke Eropa. Yang terakhir itu adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Soleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Di sini ada beberapa jenis batu nisan awal kedatangan Islam. Yang pertama itu Raja Malikul Soleh, kemudian batu nisan Fatimah. Nah, yang kedua itu ada teori Mekah. Teori Mekah itu merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama yaitu teori Gujarat. Teori Mekah itu terdapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan membawanya berasal dari bahasa Arab. Adapun dasar teori tersebut itu yang pertama pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam dan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan sejak pada abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita dari Cina. Kemudian ada juga kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai itu menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India itu adalah penganut mazhab Hanafi. Kemudian adapun teori Persia yang ketiga itu ada didukung oleh Pensain dan Bejat di Jiningrat, di mana dibawa oleh pedagang Persia dalam perjalanannya yang singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara. Teori Persia itu sekitar pada abad ke-13
Masehi. Adapun dasar teori tersebut itu yang pertama adalah upacara tobat, di mana upacara memperingati peninggalnya Imam Husain bin Ali yang Ali cucu Nabi Muhammad di Bengkulu, dan Jumbar yang diselenggarakan setiap tanggal 10 Muharram. Upacara ini juga ritual tahunan di Persia. Kemudian yang kedua adalah kesamaan antara ajaran Syafi'i yang dianut Syekh Siti Jenar dan Syafi'i Iran Haliran Al-Halaj. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Di sini ada beberapa contoh, di mana yang pertama itu seni bangunan. Di dalam seni bangunan itu ada dua macam. Yang pertama itu masjid dan menara, kemudian makom. Yang kedua itu ada seni ukir, kemudian yang ketiga itu aksara dan seni sastra. Yang keempat itu kesenian. Di sini ada juga contoh akulturasi perubahan budaya Islam di Indonesia adalah candi, kemudian sama masjid, kemudian ada juga makom. Langsung untuk yang pertama itu masjid. Masjid itu bentuk bangunan, di mana masjid biasanya berbentuk seperti pendopo yang berbentuk bujur sangkar. Selain itu, bentuk atap masjid bukan berbentuk kubah, melainkan berbentuk tumpang, yaitu atapnya bersusun semakin ke atas semakin kecil. Puncak atap masjid atau saram biasanya diberi hiasan memuncak untuk memberi tekanan akan meruntingnya kemuncak tersebut dengan mustaka. Kemudian ada juga contoh-contoh masjid. Yang pertama itu atap tumpeng masjid di Banten. Kemudian yang kedua itu atap tumpeng masjid Tua Palopo, yang ini juga ada. Yang ketiga itu ada menara masjid Kudus. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu menara masjid Banten yang terakhir ini. Langsung untuk makom, yaitu yang pertama itu bentuk bangunan, di mana makom berbagai tempat kediaman yang terakhir diusahakan menjadi tempat yang sesuai dengan orang yang di luar. Ukurannya atau makam biasanya dibuat dengan bangunan dari batu yang disebut jirat atau bijing. Di sini ada contoh dua. Yang pertama itu dari makam Sunan Bonang, kemudian yang kedua itu makam Gunung Jati. Dari sini cukup sekian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.